Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah sahabat semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat-sehat saja dan urusan kita semakin dimudahkan, rezeki kita semakin dilancarkan, dan apapun yang kita inginkan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi ini sahabat sekalian, mungkin ini tidak asing bagi kita ya, karena beberapa hari yang lalu Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin mengadakan kunjungan. Itu pun kunjungan yang pertama setelah Tan Sri Muhyiddin Yassin dilantik atau sah sebagai Perdana Menteri di Malaysia. Ini pun karena wabak COVID-19 ya. Kalau bukan karena wabak COVID-19, mungkin sudah banyak kunjungan kerja yang dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia dan juga kepala negara lainnya termasuk Indonesia. Jadi ini ada yang menarik daripada kunjungan Perdana Menteri Malaysia ini ke Indonesia, iaitunya ketika saya baca ada peluang, ada lampu hijau tentang kunjungan atau turis atau yang semacamnya lah. Adalah namanya macam harapan untuk melihat lagi keadaan seperti dulu lagi. Tapi ini tentunya dengan syarat ya, COVID ini kalau seandainya lambat lagi mungkin ada peran vaksin di sini. Tapi bagaimanapun kita tunggu saja keputusan daripada kedua negara ini, karena kita dulu masih ingat ya bagaimana perbincangan antara Malaysia dengan Singapura dulu, bagaimana rakyat di dua negara ini bisa saling masuk. Malaysia masuk ke Singapura, Singapura pun masuk ke Malaysia. Tapi itu pun akhirnya perbincangan itu berlangsung lama juga ya. Tapi di sini misalnya harapan sudah ada. Tan Sri Muhyiddin Yassin telah berbincang dengan Presiden kita Indonesia, iaitu Bapak Jokowi. Jadi harapan itu kita boleh meletakkan, tapi jangan terlalu berharap, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi selepas ini. Apakah COVID ini bisa cepat reda atau mungkin makin mengkhawatirkan. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita typekan di Google, kita ketikkan di Google PM Malaysia ke Indonesia, yang pertama di situ pasti ada Kemlu Go Id. Ini adalah Kementerian Luar Negeri Indonesia. Di sini kalau kita buka, di sini yang pertama adalah Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin menurut rencana akan melakukan kunjungan resmi 4 hingga 5 Februari yang lalu. Tan Sri Muhyiddin Yassin pun hari itu sudah sampai di Indonesia, dan ini adalah kunjungan ke luar negeri pertama PM setelah beliau memegang jabatan Perdana Menteri ya. Yang ketiga ini, kunjungan ini semakin memperkokoh hubungan bilateral antara kedua negara bertetangga yang sangat dekat dan serumpun. Yang keempat, sebelum kunjungan PM Malaysia ini, Menlu RI dan Menlu Malaysia, Menteri Luar Negeri ya, melakukan pertemuan bilateral guna mempersiapkan kunjungan tersebut. Ya, kan ada kunjungan, kalau kunjungan resmi ini nanti pasti akan ada namanya bagaimana acara penyambutannya, pasti ada lagu kebangsaannya dinyanyikan, dan juga nanti ada penaikan bendera. Itu kan memang biasa kita lihat. Dan juga nanti biasanya ada negara yang berkunjung, satu negara itu akan menyediakan sajian menu khas favorit atau khas negara tersebut, biasanya pasti ada. Yang kelima, Malaysia adalah salah satu mitra penting Indonesia ya, karena jiran dan juga serumpun, baik dari sisi perdagangan, investasi, pariwisata dan sosial budaya. Ini pasti kita banyak tahu lah. Yang keenam, Malaysia merupakan mitra dagang kelima terbesar bagi Indonesia, mitra investasi terbesar keenam. Lumayan besar ya. Yang ketujuh, di tahun 2019 Malaysia juga tercatat sebagai negara asal wisatawan asing terbesar ke Indonesia yang mencapai sebanyak 2 juta. Hampir 3 juta pengunjung. Masya Allah, ramai rupanya ya. Terbesar ya. Tahniah. Beberapa isu bilateral yang akan diangkat oleh pemerintah Indonesia dalam kunjungan ini diantaranya mencakup perlindungan PMI di Malaysia. PMI ini pekerja migran Indonesia, kerjasama ekonomi, perdagangan, perbatasan, pengaturan travel corridor arrangement. Di sini. Nah, pengaturan travel nih. Kita tunggu saja apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh dua negara ini, apalagi dalam keadaan COVID ini ya. Yang sama kita tahu ya, tourism atau pelancong
dimanapun di negara, tourism pelancong ini adalah salah satu daya tarik atau salah satu pemasukan terbesar negara tersebut. Seperti Malaysia, turis ni atau pelancong ni merupakan salah satu penghasilan terbesar juga ya, dan juga Indonesia. Itu ya tidak dapat dimungkiri, itu kita memang faktanya seperti itu, menjadi salah satu pemasukan terbesar kepada ekonomi negara. Yang kita tunggu saja. Yang ke-9, kedua pemimpin menurut rencana juga akan membahas berbagai isu kawasan dan dunia, termasuk dalam rangka memperkuat kerjasama dalam menangani isu kampanye negatif dan memajukan minyak sawit dalam pembangunan yang berkelanjutan. Ya, menarik di sini. Dan di sini pun saya akan melihatkan satu lagi. Ini daripada surat khabar New Straits Times, Green Light for Malaysia Indonesia Travel Bubble. Jadi di sini dibincangkan oleh Teh Atira Yusof. Jadi kalau menurut di sini ada dibincangkan tentang tourism, lebih kepada kata pelancong tadi ya, dan juga tadi PMI, pekerja migran Indonesia. Jadi setidaknya kita sudah ada harapan bahwa Indonesia bisa datang ke Malaysia, Malaysia pun bisa datang ke Indonesia. Mudah-mudahan ini ada titik terang untuk kita bisa seperti dulu lagi, tapi dengan syarat tadi, selagi COVID-19 ni ada, selagi virus ni ada, kita tidak bisa membuat langkah seperti yang dulu lagi. Maksudnya SOP ni mesti dijaga. Pasti akan melalui SOP yang sangat ketat ketika tourism ini bisa masuk lagi atau PMI ini bisa masuk lagi. Tapi yang penting, seandainya nanti ada harapan tourism, PMI bisa lagi seperti dulu, kita mesti mengikut SOP yang telah ditentukan. Jangan nanti gara-gara kita dibiarkan masuk atau yang seperti dulu lagi, akhirnya terjadi kluster lagi. Itu kan makin bahaya. Jadi di sini pesan saya, sama-sama kita menjaga SOP yang telah ditetapkan, apakah di Malaysia, di negara kita Indonesia dan lain-lain. Jadi itu saja, terima kasih. Jangan lupa share ini kepada yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.